وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab as-sabiu yang ke-7 wasalasuna dan 30. Bab yang ke-37 fi dzikri sukin nasi di dalam menerangkan ketika digiringnya para manusia ilan nari ke api neraka. Itu ya. Digiring itu bukan dipecuti, artinya tahu sendiri-sendiri bahwa beliau sudah ahli neraka, sadar diri besok kalau sudah dia. Makanya dalam Qur'annya itu kalau yang sering kita baca Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu dan berpisahlah kalian semua al yauma di hari ini ayyuhal mujrimuna wahai orang-orang yang berdosa. Itu begitu ya. Yusaku digiring siapa a'daullahi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala ilan nari ke api neraka. Kemarin tentang neraka sudah ya diterangkan, ada 7 kemarin. Dan sekarang penggiringannya. Model apa sih giringnya? Atau ngarah Allah nanti ngarahkan manusia ke neraka? Nah, ini khusus yang orang-orang kafir itu nanti Allah cara menggiringnya ini. Watas wadu dan menghitamkan siapa Allah wujuhahum kepada wajah mereka. Jadi besok cirinya ya. Kalau orang kafir itu wajahnya hitam. Kalau di akhirat. Kalau di dunia hitam nggak apa-apa, besok berubah kalau di akhirat. Asal nggak kafir. Nah, skincare. Watas hako dan juga rusak apa yunahum mata mereka. Matanya jadi burem. Watuh tamu dan dikunci apa afwahuhum mulut-mulut mereka. Nah, ya dalam apa wanahtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci. Itu kalau besok orang-orang kafir. Faida ing tahu, maka ketika sampai siapa orang-orang kafir tadi, musuh-musuhnya Allah tadi, ila abwabiha ke depan pintu neraka, istakbal tahu maka akan menyambut hum kepada musuh-musuh Allah tadi siapa azabaniatu malaikat zabaniyah yang tukang menyiksa, disambut di pintu neraka oleh malaikat zabaniyah. Kemarin malaikat zabaniyah ya, itu bil aglali dengan belenggu-belenggu, wasalasilu dan juga rantai-rantai. Fatil kal salasilu maka demikian rantai-rantai tadi itu tudau diletakkan fi famil kafiri, dimasukkan ke mulutnya orang kafir, wa takhruju dan keluar apa rantai-rantai tadi ming duburihi dari duburnya. Kok burite Pak, nara dengar dubur wis angel men nggih. Sing cetha wae lah. Jadi masuk ke mulut, metu teko burit, wis gampang. Watagulu dan dibelenggu apa yadahu tangannya al yusra yang kiri ila unukihi ke lehernya. Watadkhulu dan dimasukkan apa yadahu tangannya al yumna yang tangan fi sadrihi ke dadanya. Watangzau dan dilepaskan atau keluar mimbai nikatswaihi dari kedua tulang belikatnya. Jadi dimasukin rantai dari sini sampai burit, terus tangannya yang kiri ke leher, terus tangan kanannya dimasukin ke mana tadi? Ke dadanya sehingga keluar dari tulang belikatnya sini. Nah, itu begitu. Macam mana ya prakteknya ya? Gini ya. Nah, itu begitu prakteknya. Yes. Mudah-mudahan ya kita tidak nengok. Seras itulah, yang penting begitu ya. Kita jangan ya. Kita insya Allah tidak yang rombongan ini. Insya Allah bukan. Sudah pasti bukan rombongan ini. Karena Islam ya. Ini kan orang yang kafir ini yang diterangkan ya.
Jadi wajahnya hitam, terus matanya buram, mulutnya dikunci, terus dileboni rantai, tembus burit, terus tangannya diingkung. Nah, ya. Wa yusaddu, dan dikencengkan, ditali siapa orang-orang kafir tadi, bisalasili dengan rantai tadi, wa yukronu, dan digabungkan kulu adamin, tiap-tiap anak Adam, minhum, dari mereka, ma'asyayatoni, beserta setan. Ina umpama kok seneng, wah aku seneng bolone setan wae iki. Nah ini besok apanya ya, cita-citanya. Walal mu'alif rahimah fisala satin di fisal satin di rantai. Wa yushabu, dan ditarik ala wajhi, atas wajahnya. Wa tadrobihim, dan memukuli, wa tadrobuhum, dan memukulihum kepada orang-orang kafir dan malaikat yang sudah dirantai tadi, disundui rantai cangkeme gitu. Siapa al malaikatu, para malaikat. Di malaikat sudah siap ngebuki, jedat. Ngebukinya pakai apa? Bimakomi, dengan gada. Yang gadanya tadi min hadidin, dari besi. Watadrobu bimakomi, dengan gada. Gada itu apa ya bahasa gini ya? Godo. Gada itu gini loh Ripita. Nah, kalau godam kan palu, Pak. Ini maksudnya itu ini terusin ada belenduknya gede gitu. Wah. Itu loh, Pak. Nah, kalau film India tuh gadanya Bima tuh loh ya. Ini ada pegangannya, terus ada belenduknya besar gitu. Wah. Kalau godam kan palu. Nah, itu bukan palu. Lebih besar dari palu gitu. Godam itu begitu. Nah, apa tuh namanya? Nah, itu ya. Jadi gua demi karo malaikat gitu, ya kan itu. Kulama aradu, ketika menginginkan siapa orang-orang tadi, ayah ruju, jika keluar minha, dari neraka, itu maka dikembalikan siapa orang-orang tadi fiha, ke dalam neraka. Lagi merangkak, ya kan? Andai kan merangkak, pengen naik sampai atas, itu kan 80 tahun. Wah, malaikat itu apian juga dijuar esek ya kan, kira-kira ya kan setahun nak sampai itu diwoglok buk ben ceblok, jadi jatuhnya tuh biar dalam ketebuk biar sakit gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wakila, dan dikatakan lahum, itu bagi orang-orang yang kafir, duku, maka merasakanlah kalian semua ada benari, kepada seksanya api neraka, alladzi, yaitu seksa api neraka, kuntum, yang ada siapa kalian semua, bihi, dengan siksa api neraka itu, tukadzibuna, pada mendustakan semua. Kenyataannya nak bedora ini, kalau kamu tidak percaya, besok kalau nak ibaratnya tuh tidak percaya ya ini gua tenan karo malaikat. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi orang-orang yang sekarang itu tidak percaya siksa kubur segala macam, itu nanti akan menyesal ya, karena nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah mati. Nah ini loh yang kamu dulu tidak percaya, baik yang orang kafir maupun yang orang Islam yang maksiat atau berdosa, itu nanti dinampakkan ketika sudah mati. Walal mu'alif rahimahullah. Summa qolat, ini hadis sebenarnya hadis panjang ya. Summa qolat, lalu berkata siapa Fatimatun, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, awalam tas'al, apakah tidak bertanya siapa engkau an ummatika, tentang umatmu. Nabi, bahasa kita bapak ya, Sayyidah Fatimah itu anak putrinya baginda Rasulullah. Tadi Nabi cerita tentang orang kafir. Sekarang Sayyidah Fatimah atau anak putrinya baginda Nabi tanya, Nabi, kalau umatmu bagaimana sih? Kaifa, itu bagaimana, yadkhuluna, pada masuk siapa umatmu kepada neraka. Tadi kan orang kafir Nabi. Coba Nabi ceritakan umatmu bagaimana umatmu. Nah ini bisa jadi nanti termasuk kita kalau yang ini ya. Kalau yang tadi nggak ada gitu ya. Nah ini baru yang ditanyakan Sayyidah Fatimah putrinya Nabi kepada Nabi. Baru ini Nabi terangkan.
Andaikan kok kita masuk tuh lu bagaimana gitu ya. Qala maka dawuh siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasuku menggiring hum kepada umatku siapa al malaikatu para malaikat ilan nari ke api neraka. Ya tetap wahai Fatimah, walaupun umatku kalau yang beler, kalau yang nakal ya nanti tetap dimasukkan digiring ke neraka. Perbedaannya fala tuswaddu maka tidak dihitamkan apa wujuhum wajahnya mereka. Jadi bedanya kalau orang kafir itu nanti diserempakkan dengan setan dan wajahnya pasti hitam-hitam. Terus disundui pakai rantai tadi. Terus dijadikan satu dengan para setan tadi. Lah, kalau umatnya baginda Nabi besok tidak begitu, tetap digiring ke neraka. Wong dikandani orang ngandel ya. Dikandani orang dinasehatin enggak percaya ya tetap digiring ke neraka. Tetapi enaknya ini, walaupun sebenarnya enggak enak ya ke neraka kok enak. Falatus wadu dan tidak dihitamkan apa wajah mereka, wajahnya enggak hitam. Karena di dunia mungkin pakai skincare kita ya, skincare. Ada wudhu lah, entah setahun sekali, entah seumur hidup sekali ya kan itu. Nah, maka dia enggak hitam. Walatas roku dan tidak apa maknanya Pak? Biru ya. Apa maknanya itu? Wala? Oh tidak dimelototkan gitu ya. Tidak dimelototkan apa ayunuhum mata-mata mereka itu bedanya. Jadi kalau orang kafir tadi wajahnya hitam, dihitamkan oleh Allah, bahkan ada riwayat itu diganti wajahnya. Ada yang macam babi, ada yang macam anjing, ada yang macam-macam lah, tikus, ya kan. Entah yang kriterianya macam mana udah tahu ya. Nah, ini kalau orang Islam, umatnya Nabi besok tidak dihitamkan sama Allah, ya kan? Nah, cuman dan matanya itu cuman membelalak gitu, enggak buta ndak. Wala nahtimu dan tidak dikunci apa afahuhum mulut-mulut mereka, masih sosok romet lah itu. Masih cerewet lah di sana. Nah, itu. Cerewet lah kalau di sana. Wala yakronuna dan tidak diserempakkan ma'as syaitoni beserta setan. Itu besok tuh begitu bayang. Kalau bisa nggak usah kita bayangin ya. Tapi ini cerita, wong tulisannya ada, diceritakan saja. Cuman jadi cita-cita. Cuman andaikan kepengen cita-citanya ya begitu, gitu ya. Wala tudau dan tidak diletakkan alaihim kepada mereka apa asalasilu rantai-rantai wal aklalu dan juga tali-tali, tidak dibelenggu, tidak ditali. Itu bedanya antara orang kafir dan umatnya Nabi atau orang Islam. Kalau orang kafir wajahnya tadi hitam, matanya mendelik dan burem, terus disundui cangkemnya sampai ke burit, terus digandengkan ke para setan. Nah, kalau umatnya Nabi besok tidak begitu, ya tetap digiring, mulutnya tidak dikunci, matanya tidak dibutakan, wajahnya tidak dihitamkan. Nah itu ya. Apa ada Pak umatnya Nabi yang masuk neraka? Ini nyatanya ada tulisannya ya. Mudah-mudahan itu tidak ke situ. Nabi juga masalahnya sudah pernah bilang gini, kullu ummatin mu'afan wa kullu ummatin fil jannah. Tiap umatku itu nanti dimaafkan ilal mujahiruna kecuali orang-orang yang bangga dengan kemaksiatannya atau membanggakan kemaksiatannya. Terus ada lagi kullu ummatin fil jannah. Tiap umatku nanti masuk surga ilaman aba kecuali orang-orang yang memang nggak mau masuk surga itu. Mungkin dia termasuk ini ya kan? Masuk surga kok ora gelem ya. Cara Pak Jani sono wah beda dari tok ora gelem. Untuk beliau tidak ada ya. Faqalat maka berkata siapa Sayyidah Fatimah putrinya Nabi tadi, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, kaifa bagaimana takudu menggiring menuntun hum kepada umatmu siapa al malaikat para malaikat, terus nanti bagaimana lah ya Nabi cara malaikatnya itu mengarahkan menuntun mereka ke neraka. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amas syaihu. Nah, ini berarti belum dirubah ya. Sebelum masuk surga itu orang belum dirubah sesuai dengan aturannya Allah.
belum dirubah jadi muda, belum dirubah umurnya menjadi antara 30 sampai 40 tahun. Jadi yang tua ya masih tua, yang muda masih muda. Jadi kalau ke surga, kalau tua itu tidak bisa, kalau ke neraka bisa. Nah itu nih, ini keterangannya. Amma syaihu, adapun orang-orang tua, wasyabu dan anak-anak muda, fayukhodani, maka dituntun siapa mereka, bilihyati, dengan jenggotnya. Wah, kalian tidak punya jenggot bagaimana? Nanti tumbuh dewek, bangun nggak urus ya. Jangan tanya. Ya. Loh, ini tulisannya begitu kok. Asyaikhu wasabu fayukhodani bil lihyati. Orang-orang yang tua-tua dan anak-anak muda, yang laki-laki loh maksudnya ya, maka nanti digueret oleh malaikat itu dipegangi jenggotnya. Itu begitu. Bulan malu. Wah, tayo taida, lo tulisannya ada, baca sendiri nanti terjemahnya ada itu ya. Nanti dikira saya ngarang-ngarang pula, wong tulisannya begitu, hadisnya begitu kok. Gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan jenggot dunia. Walaupun di dunia Pak Mukhlis tidak berjenggot, Bapak cukur, itu tumbuh sendiri nanti. Tapi mudah-mudahan kita yang bukan kesini ya, itu. Mudah-mudahan kita yang ibaratnya harusnya itu masuk neraka, tapi karena syafaatnya baginda Nabi, kita tidak jadi masuk neraka. Usahakan kita yang di level itu jadilah, kan itu. Jangan yang sampai ke sini ya, jangan dicito-citokan. Wa manisa'u, ini rombongan Irvita ya. Wa manisa'u, dan adapun para perempuan, fabid dawa ibi, maka dengan ini nih, apa namanya, rambut kuncrit ya, jambul kuncit ya, rambut belakang maksudnya. Kalau perempuan, fabid dawa ibi wan nasyati, dan juga rambut bagian depan. Nah, jadi kalau perempuan ada yang ditarik dari belakang, ada yang ditarik rambut yang bagian depan. Fakam min di syaibatin, maka banyak sekali dari perempuan-perempuan muda, min ummati, dari umatku, yakbidu, yang ditarik atau diambil, digenggam, ala syaibatihi, atas kemudaannya, wa yuqalu, dan diucapkan, wa yuqadu, dan dituntun, ilan nari, ke neraka. Yang biasanya rambutnya diumbar-umbar ya, itu ini nanti untuk pegangan malaikat, narik dia ke neraka. Bahwa adapun yang dituntun ke neraka itu yunadi, pada memanggil-manggil atau menjerit-jerit siapa yang ditarik rambutnya ke neraka tadi, wasyaibah, aduh nggak ada gunanya kemudaanku, kecantikanku, kegagahanku, wadi'afa, dan sungguh lemahnya diriku, wakam, dan banyak sekali min sabin, dari umatku yang dari yang muda-muda, min ummati, dari umatku, yakbidu, yang ditarik, min lihyati, dari jenggotnya, minal lihyati, dari jenggotnya. Yang tukang narkoba, yang tukang judi, yang tukang nyuri-nyuri, nah itu nanti digueret oleh malaikat pakai jenggotnya, jenggot pegang terus ditarik, diuncalkan ke neraka, ilan nari, ke neraka, wa yuqadu, dan dituntun atau dilemparkan, ilan nari, ke neraka. Wa huwa, dan mereka itu nanti yunadi, pada menjerit-jerit, wasyaibah, duh ibaratnya itu celaka sekali kemudaanku ini, tidak ada manfaatnya, wa ahsana suratahu, dan paling bagus-bagusnya, wa ahsana suratah, dan enggak guna bagusnya bentuk atau wajahku. Wakam, dan banyak sekali minim roatin, dari para perempuan, min ummati, dari umatku, itu yakbidu, ditarik, ala nasyatiha, kepada rambut bagian depannya, tuqadu, ditarik siapa mereka, ilan nari, ke neraka. Waya, adapun perempuan-perempuan tadi itu tunadi, pada memanggil-manggil atau apa tadi ya, bengok-bengok, atau menjerit-jerit, wafduhata, apa maknanya itu Pak? Terbongkar aibku, wa ahataka siroh, dan
wahataka satro, dan terbuka aibku gitu. Robeklah penutup aibku, maksudnya ketahuan bahwa dia berbuat tidak baik, padahal di dunia tidak ada yang tahu. Kata yang tahi, sehingga selesai biha dengan proses tadi, proses ibarat penggiringan atau penarian baik yang kafir maupun umatnya Nabi tadi, ila malikin, hingga sampai di hadapannya malaikat Malik. Faidana doro, maka ketika melihat siapa malaikat Malik ilaihim kepada mereka, faidana doro, maka ketika melihat ilaihim kepada baik orang kafir maupun umatnya Nabi tadi, siapa malikun malaikat Malik, yakulu, maka berkata lil malaikati, maka berkata siapa malaikat Malik lil malaikati kepada para malaikat, man itu siapa haulai, adapun mereka yang kau giring-giring, kau tarik-tarik, engkau rantai-rantai. Fama waroda, maka tidak ada waroda yang sampai alaina kepada kita, minat laskiyai, dari orang-orang yang celaka. Ajaba, yang paling mengherankan, min haulai, dari inilah orang-orang yang kalian tarik, kalian giring. Lam tuswat, tidak hitam apa wujuhum, wajah mereka. Loh, iki sopo? Ini siapa kat malaikat kok kamu giring sampai ke neraka? Padahal wajahnya enggak hitam-hitam, matanya enggak mendelik. Ya kan gitu. Itu siapa itu? Walam tudau, dan tidak diletakkan apa salasilu, rantai-rantai, wal aklalu, dan tali-tali, fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Malaikat, ini siapa yang kamu bawa ke sini? Kata malaikat Malik. Kok nggak pakai rantai, nggak pakai dibelenggu, kok wajahnya nggak hitam, terus matanya kok nggak melotot-melotot? Siapa itu? Fatakulu, maka berkata siapa al malaikatu malaikat, hada, inilah amruna, perkara kami, an-na'ti, jika mendatangkan siapa kami, bihim, dengan mereka, ala hadal halati, atas inilah keadaan. Entahlah, aku nggak tahu, malaikat Malik, pokoknya aku disuruh ya begini. Masalah wajahnya nggak hitam bukan urusanku, masalah nggak dirantai bukan urusanku, masalah nggak dibelenggu bukan urusanku, masalah matanya nggak mendelik bukan urusanku, masalah nggak digabungkan dengan setan juga bukan urusanku. Itu kata malaikat yang zabaniyah tadi, yang tugas membelenggu, menggiring tadi. Fayaqulu, maka berkata siapa malaikat Malik lahum, kepada mereka, orang-orang yang digiring oleh malaikat zabaniyah dari umatnya Nabi tadi, ya maksarul asqiya, hoi golongan orang-orang celaka, man itu siapa antum, adapun kalian semua, hoi kalian itu siapa? Fayaquluna, maka berkata siapa, belum. Fayaqulu, maka berkata siapa malaikat Malik lahum, kepada orang yang digiring oleh malaikat zabaniyah dari umatnya Nabi tadi, ucapannya malaikat Malik, ya maksarul asqiya, hei golongan orang-orang yang celaka, man itu siapa antum, adapun kalian semua. Jadi besok yang umatnya Nabi tapi ke neraka itu tadi, sampai ke malaikat Malik, sebelum dimasukkan ke neraka itu ditanyoi, kalian tuh siapa? Kenapa kok matamu nggak mendelik? Kenapa matamu nggak hitam? Kenapa kamu nggak dirantai dari mulut tembus ke burit tadi? Kenapa kamu nggak dirantai bersama setan? Fayaquluna, maka pada menjawab siapa umatnya Nabi yang kebetulan dimasukkan neraka tadi, nahnu, adapun kami itu min ummati Muhammadin, dari umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nih malaikat Malik, ya kan, mau kau masuk ke neraka ini, aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku rombongan sing dablek, dipenging judi ya cek judi, dipenging narkoba ya cek ngisep terus, ya kan, ya. Dipenging nyolong ya cek nyolong, woy. Nah itu rombongan saya. Dipenging ngintepi anak perawane wong ya cek ngirik-ngirik, woy. Nah itu golongan ini besok. Ya nggak tobat sampai mati maksudnya. Kalau tobat ya mudah-mudahan diampuni sama Allah, gitu ya. Sing mareni maksudnya. Semakin tua kok nggak tobat, nah itu kasihan ya. Orang kok maksiat itu jelek dan juga merugi. Lah orang yang sudah umur 40 tahun ke atas atau sudah tua,
kok belum tobat ya masih maksiat, itu lebih jelek lagi. Nah, itu begitu. Waruwiyah dan diriwayatkan fi riwayatin, di dalam riwayat ukhra yang lain. Nah, ini ada riwayat yang lain ya, selain yang diterangkan tadi. Lama qadahum, ketika menggiring siapa malaikat hum kepada umatnya Nabi yang ahli maksiat tadi, siapa malaikat yunadu, maka memanggil-manggil siapa, menjerit-jerit siapa umatnya Nabi yang bermaksiat sampai mati belum tobat tadi, wa Muhammad, do Nabi Muhammad, do Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya gitu, manggil-manggil itu besok di akhirat, ya kan, krono ya tadi maksiat hingga sampai beliau meninggal belum tobat, akhirnya sampai gitu, akhirnya yang dipanggil baginda Nabi juga, ya gitu, padahal dia ikut ngaji ya tidak pernah, sholat nggak mau, ya kan, salah dewek ya. Kan sudah dikatakan Nabi tadi bahwa semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau, salahnya sendiri, kapokmu kapan gitu. Falamma ra'au, maka ketika melihat siapa umatnya Nabi yang digiring ke neraka tadi, siapa malaikat Malik, nasu, maka lupa siapa mereka isma Muhammadin, kepada namanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih digiring malaikat Zabaniyah, itu masih bisa bengok-bengok, jerit-jerit, Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, kan gitu. Lah ketika sudah di hadapan malaikat Malik, ya kan, lupa dia nama baginda Nabi itu, saking takutnya kepada malaikat Malik, itu begitu. Ya, malaikat Malik itu seumur hidup tidak pernah tersenyum. Nah, itu ya, seumur hidup tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa. Dalam riwayat, ya, entah ya tidak itu ya, tapi nama riwayat itu ibaratnya 90% tuh ya. Dalam riwayat, seumur diciptakannya malaikat Malik hingga yang tiada akhirnya, itu malaikat Malik itu senyum itu cuma sekali. Seumur-umur beliau diciptakan. Itu ketika kapan? Ketika Nabi diajak Mi'raj, diajak oleh malaikat Jibril nengok neraka. Itu tidak mau senyum asalnya, tapi ditegur oleh malaikat Jibril. Itu loh ceritanya. Maka dia mau senyum itu karena ditegur malaikat Jibril, senyum. Kamu tidak ada senyum. Ngapa kok suruh senyum? Kau tahu dah itu kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad. Senyum. Sekali itu seumur-umur diciptakan. Bari itu tidak pernah lagi senyum-senyum. Bahkan kalau di depan kemarin ya, itu api neraka dan malaikat Zabaniyah takut dengan malaikat Malik, saking ngerinya. Nah, itu begitu. Wah iya enggak. Nah, jangan coba-coba. Pokok latihan senyum lah, ben kayak malaikat Ridwan. Nama cucu marah terus itu golongan malaikat Malik. Nah, itu golongan seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi mereka tadi saking takutnya melihat malaikat Malik yang asalnya tadi bengok-bengok, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, gitu kan. Nah, itu karena malaikat Malik akhirnya sampai lupa saking takutnya melihat malaikat Malik. Ya karena lupa, ya fayaqulu, maka berkata lahum kepada mereka umatnya Nabi yang beler-beler terus dimasukkan neraka tadi, siapa malaikat Malik. Karena tidak nyebut Nabi Muhammad lagi, man itu siapa antum adapun kalian semua. Fayaquluna, maka berkata siapa mereka umatnya Nabi yang kebetulan dimasukkan neraka tadi, nahnu adapun kami itu mimman, dari orang-orang anzala yang menurunkan siapa Allah alaihim kepada mereka Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an. Karena lupa menyebut nama Nabi saking takutnya kepada malaikat tadi, ngomongnya begini, kami itu yang itu loh, yang ketika di dunianya itu diturunkan Al-Qur'an. Wa nahnu mimman yasumu syahra Ramadan, dan kami golongan rombongan orang-orang yang diwajibkan puasa Ramadan walaupun aku nggak pernah puasa. Jadi yang pertama yang dia ngomong, kami itu golongan orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka walaupun aku tidak pernah baca ataupun ya nggak bisa baca. Kami pun itu orang-orang yang diwajibkan puasa Ramadan walaupun aku nggak pernah puasa. Fayaqulu, maka berkata siapa Malikun, malaikat Malik, manazala, tidak menurunkan siapa Allah Al-Quran kepada Al-Quran illa ala Muhammadin alaihi salam, kecuali kepada
baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ngomong, oh nggak ada umat itu yang diturunkan Al-Quran kecuali umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kowe hari ini umatin Nabi kok sampai mlebu rene iki piye ceritane? Kami itu memang diturunkan Al-Quran, tapi tidak pernah ngaji Quran, baca Quran juga tidak bisa. Kami memang diwajibkan puasa Ramadan, tapi yang Ramadan aku ndelik, rokok, mangan, ngumpet. Nah itu begitu. Faidah sami'u, maka ketika mendengar siapa umatnya Nabi yang dimasukkan ke neraka tadi isma Muhammadin, kepada namanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sohu, maka pada menjerit-jerit siapa mereka biajma'ihim, dengan semua muanya. Begitu mendengar nama Muhammad, maka mereka serentak menjerit, nahnu min umatihi, nahnu adapun kami itu min umati, dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh yo kami umatnya. Nah, sadar ketika takutnya kepada malaikat hilang tadi, karena disebut namanya baginda Nabi Muhammad. Itu baginda Nabi itu namanya disebut menyelamatkan. Kalau kita kan tidak begitu. Kalau nama kita disebutkan menakutkan. Hah? Si A, wah ilang kau sawitku. Nah, kan ngono gitu. Takutnya. Fayaqulu, maka berkatalah kepada mereka siapa malaikat Malik. Amakana lakum fil Quran zajiron anil ma'asi. Amakana, apakah tidak ada lakum kepada kalian semua fil Quran, di Quran itu zajiron, menjadikan tercegah anil ma'asi, dari maksiat. Kenapa kalau ada di kalian ada Quran kok kalian sampai tidak terjaga dari kemaksiatan? Loh, katamu kamu itu umat yang diturunkan Al-Quran, kok sampai hidupmu itu terjadi tidak sampai Quran itu menjagamu dari maksiat. Piye to kiki? Katanya diturunkan Quran kepadamu, kok Quranmu tidak bisa menjagamu dari maksiat, kok sampai kowe nggak ngerti. Faidah waqafu, maka ketika berhenti siapa umatnya Nabi yang kebetulan beler mau dimasukkan neraka tadi, ala safiri jahannam, di pinggirnya neraka jahanam, di bibirnya neraka jahanam, wa naduru, dan melihat siapa mereka ilan nari, kepada neraka, wa ila zabaniyati, dan kepada malaikat zabaniyah, qalu, maka berkata siapa umatnya Nabi yang beler, yang nakal tadi sehingga dimasukkan neraka, ya Maliku, wahai malaikat Malik, izin, memberilah izin engkau lana kepada kami, nabeki, akan menangis siapa kami, ala anfusina, atas menyesali diri kami sendiri. Tunggu lek Malik ya. Nak ngapa kau? Tunggu sebentar. Aku nak nangis. Nah, itu. Ngapa pula kau nak nangis? Aku menyesal. Nah, itu. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Itu dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita berlomba-lomba mengumpulkan harta dunia hatta zurtumul maqabir, nggak berhenti sampai mati, sampai masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, maka kalla ya. Saufa ta'lamun, kalau sudah mati betul-betul, saufa ta'lamun, maka kamu akan pada tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, maka iya, kalau kamu sudah sampai ke kuburan, maka kalian baru tahu bahwa semua-muanya itu akan tahu dengan yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah itu benar, yang dilarang oleh Allah itu keliru. Cuman sudah terlambat. Latarawunnal jahim, ketika sadar sudah di depan api neraka. Ya sama dengan ini ayatnya. Jadi minta izin sama malaikat Malik, tunggu lek mak bek. Kenapa lagi? Aku nak nangis sebentar. Kenapa? Aku menyesali diri sendiri. Nah, itu maka kata kitab Nasoihul Ibad kemarin, batur ya. Orang kok sudah mati atau kuburan itu adalah lautan penyesalan. Orang yang soleh nyesal, apalagi orang yang salah. Ya karena dia minta izin untuk nangis, ya biarinlah.
Fayu'danu maka memberikan izin lahum kepada umatnya Nabi yang beler-beler tadi sehingga dimasukkan neraka jahim tadi. Fayabkuna maka lalu pada menangis siapa mereka? Adumu'a kepada mengeluarkan air mata. Hatta lam yabqa sehingga tidak tersisa lagi apa syai'un sedikit pun minat dumu'i dari air matanya fi ayunihim di mata mereka. Mereka sehingga nangis sampai air matanya habis setetes pun sudah tidak ada. Karena air matanya sudah habis jatahnya, ya fayabkuna maka pada menangis siapa umatnya Nabi yang maksiat tadi sampai mati belum tobat, menangis daman keluar air mata, bukan air mata lagi tapi keluar darah. Fayaqulu maka berkata siapa malikun malaikat Malik, ma ahsana hadal buka laukana fid dunya ma ahsana, tentu akan baik apa hadal buka inilah tangisan laukana jika ada apa menangismu tadi itu fid dunya ketika masih di dunia min khosyatillahi karena dari takutnya kepada Allah. Alangkah baiknya tangisanmu ini sampai keluar darah itu air matamu. Kok andekan tangisanmu itu, penyesalanmu itu ketika masih di dunia karena takut kepada Allah. Ma masatkum maka tidak akan menyentuh kalian semua apaan naru api neraka al yauma di hari ini. Jadi sebelum menangis di sana, menangislah was-was ketika masih di dunia ya. Itu maka kalau orang kok menangis kepada Allah ya kan ketika malam-malam sendiri takut kepada Allah, maka tetesan air matanya menjadikannya nanti tidak tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan rahmatnya Allah dan hidayahnya Allah, juga paling tidak dari syafaatnya baginda Nabi dan syafaatnya Quran dan syafaatnya orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.